Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini kerja umat, Pak. Dulu umat terdahulu nggak boleh dakwah, Pak. Yang dakwah cuma nabi-nabi saja. Kalau nabi mau meninggal dunia, panggil kaumnya, "Hai kaumku, sebentar lagi aku akan berangkat ke akhirat. Dan setelah aku pergi nanti Allah akan hantarkan nabi yang baru, kalian ikut dia. Kalian ikut nabi itu." Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum wafatnya nabi, apa yang nabi katakan kepada umat, kepada sahabat? La nabiyya ba'da. Setelah aku tak akan ada lagi nabi, kerjaku harus menjadi kerja kalian. Fikirku harus menjadi fikir kalian. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah Muhammad kepada seluruh umatmu, ini jalanku, ajak manusia kepada Allah ala basirah, dengan basirah, dengan hujjah yang nyata. Ana wa man ittaba'ani. Ini kerjaku dan kerja seluruh pengikut. Hari ini orang menghalang-halangi sebagian orang berdakwah. Saya ini kan sebetulnya bukan ustaz, Pak. Memang betul, orangnya dipanggil ustaz. Saya ini belum pantas dipanggil ustaz sebetulnya. Karena yang saya sampaikan standar biasa-biasa saja. Ilmu nggak mendalam, apal ayat hadis nggak banyak. Nggak ada gelar pendidikan LCMA juga nggak ada. Alumni pesantren mana? Pesantren kilat. Saya ini seniman, saya seniman, saya ini seorang pelukis dan seorang pemain musik. Itu profesi saya. Ada nggak larangan, Pak? Hai anak band, nggak boleh kamu berdakwah, boleh nggak? Ada nggak gitu? Nggak ada. Maka saya berpikir bagaimana dengan profesi saya ini saya bisa berdakwah. Saya datang ke ulama-ulama, saya tanya konsultasi bagaimana fatwa hukumnya begini, ini pendapat ini, pendapat ini, pendapat kamu terserah ikut pendapat yang mana. Begitu, Pak. Tapi ada sebagian orang nggak suka melihat seniman berdakwah. Ternyata di dalam ayat yang dibacakan tadi hadirin sekalian, itu Allah jelaskan sejelas-jelasnya. Nggak perlu penafsiran yang mendalam, nggak perlu harus kajian yang berhari-hari, berbulan-bulan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian laki-laki dan wanita adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan, ukhrijat, dikeluarkan dari rahim ibu kita ke dunia, linnas, untuk memberi manfaat bagi seluruh manusia. Dikeluarkan dari rumah kita ke rumah tetangga. Bab rumah kiri kanan depan belakang itu pasti kita beri manfaat. Datangi mereka. Dikeluarkan dari kampung kita ke kampung sebelah. Dikeluarkan dari negara kita ke seluruh dunia. Amerika, Eropa, Rusia, Afrika, Australia, Jepang, Korea, Taiwan, kutub utara, kutub selatan. Di mana ada manusia, kita wajib memikirkan mereka. Paham Pak? Kalau di bulan ada orang, Pak, ada manusia, kita di Masjid Baitul Ihsan harus berpikir bagaimana mengirimkan dakwah ke bulan. Dan harus ditawarkan nanti siapa yang siap berangkat ke bulan. Ya? Tapi untung di bulan nggak ada manusia, jadi kita nggak perlu ke bulan. Dan kalau saja ada manusia di bulan, hadirin sekalian, saya yakin pasti sudah ada rumah makan Padang di bulan. Ya, karena orang Padang, orang kampung saya, dia memikirkan bagaimana orang makan enak. Jadi bagus juga itu, Pak, memikirkan keperluan manusia. Tapi jarang orang yang memikirkan bagaimana manusia selamat dari azab Allah sampai ke dalam surganya Allah. Ini fikir Nabi, Pak. Inilah fikir yang paling bergengsi, yang paling hebat, yang paling dahsyat yang Allah berikan kepada para nabi, yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Seandainya fikir ini ada di fikir kita, Pak. Pak, kalau fikir kita ini punya fikir dakwah, saya yakin kita semua nggak akan ada yang tenang, Pak. Gelisah hidupnya. Gelisahnya bukan gelisah karena dunia, tapi gelisah melihat keadaan umat. Risau. Risau itu luka di dalam hati. Gimana sih orang punya anak sakit tapi nggak punya duit? Apa yang harus saya lakukan? Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin sekalian.
siang hari berkeringat untuk dakwah, malam hari menangis memohon hidayah. Ini yang Nabi kerjakan hari-hari. Apa yang Nabi ucapkan? Ummati, ummati, ummati. Bahkan di akhir kalamnya Nabi sebelum wafat, Nabi tidak memikirkan anak istrinya. Nabi pikirkan kita, Pak, umatnya. Umatku, umatku, umatku. Bagaimana umatku selamat dari azab Allah. Ini fikir Nabi. Mau pakai baju, umat yang terbaik akan berpikir bagaimana baju saya ini bisa menjadi asbab hidayah. Bagaimana orang melihat pakaian saya ingat kepada Allah, kemudian menjadi orang yang taat. Berpakaian pun dia dakwah. Ya. Dia menulis status di sosial media. Yang dia pikirkan bagaimana semua orang yang membaca status ini dapat hidayah. Dia naik motor, dia baca merek motornya Honda. Dia doa, ya Allah, orang Jepang berhidayah Allah. Ini Honda ini nama kota di Jepang ini. Dia bikin motor kirim ke Indonesia, aku bisa ke pengajian, aku bisa cari nafkah, aku bisa antar anak sekolah. Ya Allah, beri hidayah kepada orang Jepang. Hantar aku ke Jepang beri dakwah. Kita bertahun-tahun pakai motor, Pak. Pernah nggak sekali aja sebelum starter motor tuh antum doakan hidayah orang Jepang? Dia lampu. Ya Allah, ini petugas-petugas PLN beri hidayah, ya Allah. Yang kerja di PLN, yang bikin kabel, yang bikin ini semua, yang kerja di PLTA, PLTU. Mereka sekarang mungkin lembur, Pak, memikirkan bagaimana lampu cahaya sampai ke rumah kita. Beri mereka hidayah, ya Allah. Lagi naik mobil lihat aspal, ya Allah, kuli-kuli jalan beri hidayahmu, ya Allah. Jangan sampai mereka semua celaka gara-gara bikin jalan buat kami biar mudah pergi beribadah, biar kami mudah transportasi. Mereka bekerja berkeringat, ya Allah. Jangan sampai, ya Allah, mereka celaka, ya Allah. Tidak sholat gara-gara bangun jalan, ya Allah. Saya kadang-kadang gitu, Pak, lihat orang lagi kerja bikin jalan tol semua itu, saya pikir, ya Allah, ini orang, ya Allah, beri hidayahmu mereka, ya Allah, beri hidayah. Hidayah umat, hidayah umat. Ini fikir. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ajib kan? Ini kerja umat, Pak. Dulu umat terdahulu nggak boleh dakwah, Pak. Yang dakwah cuma nabi-nabi saja. Kalau Nabi mau meninggal dunia, panggil kaumnya, "Hai kaumku, sebentar lagi aku akan berangkat ke akhirat. Dan setelah aku pergi nanti Allah akan hantarkan Nabi yang baru, kalian ikut dia. Kalian ikut Nabi itu." Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum wafatnya Nabi, apa yang Nabi katakan kepada umat, kepada sahabat? La nabiyya ba'da. Setelah aku tak akan ada lagi nabi, kerjaku harus menjadi kerja kalian. Fikirku harus menjadi fikir kalian. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah Muhammad kepada seluruh umatmu, ini jalanku, ajak manusia kepada Allah ala basirah, dengan basirah, dengan hujjah yang nyata. Ana wa man ittaba'ani. Ini kerjaku, ini kerja seluruh pengikutku. Hari ini orang menghalang-halangi sebagian orang berdakwah. Saya ini kan sebetulnya bukan ustaz, Pak. Memang betul, orangnya dipanggil ustaz. Saya ini belum pantas dipanggil ustaz sebetulnya. Karena yang saya sampaikan standar biasa-biasa saja. Ilmu nggak mendalam, hafal ayat hadis nggak banyak. Nggak ada gelar pendidikan LCMA juga nggak ada. Alumni pesantren mana? Pesantren kilat. Saya ini seniman, saya seniman, saya ini seorang pelukis dan seorang pemain musik. Itu profesi saya. Ada nggak larangan, Pak? Hai anak band, nggak boleh kamu berdakwah, boleh nggak? Ada nggak gitu? Nggak ada. Maka saya berpikir bagaimana dengan profesi saya ini saya bisa berdakwah. Saya datang ke ulama-ulama, saya tanya konsultasi bagaimana fatwa hukumnya begini, ini pendapat ini, pendapat ini, pendapat kamu terserah ikut pendapat yang mana. Begitu, Pak. Tapi ada sebagian orang tidak suka melihat seniman berdakwah. Dakwah ini bukan profesi, Pak. Tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Ulama berdakwah dengan dalil-dalilnya, dengan hujahnya. Ini Al-Qur'annya, ini hadisnya, ini sanadnya, ini matan hadisnya. Semua jelas. Ini hadis sahih, ini hadis maudhu, ini hadis palsu, ini hadis dhaif. Itu kerja ulama, Pak. Kalau ulama dengan ulama bertanya, dia tanya dalil mana? Dalil. Itu ulama, Pak. Muazin berdakwah dengan azannya, ya. Mujahid berdakwah dengan pedangnya. Pedagang-pedagang berdakwah di pasar dengan perniagaannya. Semua supplier dia dakwai, semua customer dia dakwai, semua employer dia dakwai. Di pasar dia hidupkan agama. Petani berdakwah di sawah, nelayan berdakwah di laut. Dan seniman berdakwah dengan karya-karyanya.
Seandainya para seniman muslim berhenti berkarya, coba antum bayangkan, yang tersisa di dunia ini hanya lagu-lagu syaitan saja, hanya lukisan-lukisan porno saja, nggak ada kaligrafi, nggak ada lukisan yang bermanfaat. Alhamdulillah Allah beri hidayah para seniman. Ada film Sayyidina Umar, film layar lebar, ada film Bilal, ada film The Messenger, kisah hidup Nabi. Kalau orang-orang yang bikin film dapat hidayah, haram film, jangan bikin film. Nanti ada film-film porno saja. Mau antum nonton, anak antum nonton film itu nanti. Sekarang ada film-film positif, ada film-film dakwah, ada film-film religi. Kalau di TV itu ada sinetron azab. Oh, tiap subuh pagi itu kan dosiar. Itu soundtracknya lagu aneh lah gitu, sama Mas Opik. Jika luka. Oh, karena pagi-pagi pas nonton di TV. Nonton, ada lagu ini tuh bagus daripada film-film yang gak jelas, gak ada manfaatnya. Banyak orang dapat hidayah habis nonton, ya Allah, orang jahat ternyata diazab Allah ya, akhirnya endingnya gak bagus, dapat hidayah aja. Begitu banyak umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mau datang ke pengajian. Kita udah kirim pamflet itu, poster acara ini kan, dia datang, telepon, bro nanti ada pengajian Baitul Ihsan, datang? Nggak datang. Kita kirim ayat, kirim hadis, di blok kita. Nggak mau temenan lagi. Dia nggak berminat dengan agama. Tahu-tahu suatu hari dia naik Grab. Tukang Grab nyalain radio, ini kisah nyata nih Pak. Ada curhat di komentar YouTube. Bang, saya mau pergi ke tempat maksiat. Tiba-tiba saya naik taksi, naik Grab. Di dalam tape itu ada lagu abang, orang kaya mati, orang miskin mati. Wallahi bang, saya langsung cari masjid bang. Ternyata asbab syair-syair, asbab lagu-lagu orang bisa dapat hidayah. Jadi dakwah ini mudah hadirin. Amar ma'ruf nahi munkar ini mudah. Mengajak orang ke jalan Allah. Bukan mengajar ya. Mengajar ini kerjanya ulama, kerjanya ustaz. Banyak ustaz Pak, tidak pandai dia dakwah. Ya. Maksudnya disuruh berceramah kadang-kadang panas dingin dia mecer dia. Padahal ilmunya banyak. Nah, ada mubaligh, ilmu pas-pasan, tapi setiap apa yang disampaikan ustaz dia sampaikan. Paham Pak ya? Jadi ada orang yang disebut ustaz, dia orang berilmu, dia hafal Quran, dia hafal kutubus sittah, dia pelajari semua hadis-hadis, jenjang pendidikan dari ibtidaiyah, aliyah, sanawiyah, aliyah, dia ikuti semua jenjang pendidikan itu prosesnya. Itu ustaz. Ada mubaligh, dari Sulaiman mubaligh. Kalau rame-rame jamaah tabligh, rame-rame ke jamaah. Kalau sendirian mubaligh, dai. Nah itu boleh Pak. Semua kita harus jadi dai, tapi tak semua orang harus jadi ustaz. Semua orang harus jadi dai, tak semua kita harus jadi hafiz Al-Quran, tak semua kita harus menjadi ahli hadis. Paham Pak? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu hari ini masuk Islam, esok hari langsung mengislamkan 9 orang. Coba siapa di sini yang pernah mengislamkan 9 orang berdiri Pak? Berdiri Pak. Kenapa kamu berdiri? Ahli ibadah banyak. Orang haji di Indonesia nih Pak, daftar sekarang berangkat 10 tahun lagi. Betul? Yang umrah tiap tahun banyak, ada 3 kali umrah kadang-kadang. Mana umrah lagi Bang? Umrah lagi ya. Oh ahli ibadah, saya pernah ketemu orang yang puasa Daud bertahun-tahun, belasan tahun tidak putus. Sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Habis Quran banyak, ahli hadis banyak. Ada orang Pak, saya pernah jumpa orang itu, dia sholat sunat dari Isya sampai subuh, tidak berhenti. Saya tanya berapa rakaat? 250 rakaat. Wow. Di Indonesia jangan ditanya, pesantren yang terbanyak di dunia Indonesia, masjid yang terbanyak di dunia Indonesia, jamaah haji yang terbanyak di dunia Indonesia. Ahli ibadah banyak, tapi dai tak banyak. Yang setiap hari berdakwah, di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, ajak orang kepada Allah. Ini tak banyak. Ketemu satpam, tidak lupa dia ingatkan satpam, bang, keamanan dijaga bang, iman dijaga juga ya. Apa susahnya antum ingatkan itu? Iya Pak. Jangan sampai lolos hadirin sekalian. Kita jumpa orang lalu kita tak ajak dia kepada Allah.
Ajak saja. Tugas kita hanya menyampaikan agama ke telinga manusia. Tugas Allah yang mengesarkan hidayah ke hati manusia. Hanya Allah yang memberi hidayah, selain Allah tidak bisa memberi hidayah. 124.000 orang Nabi berkumpul hadirin sekalian, kemudian mereka berjuang siang malam hendak memberi hidayah satu orang manusia yang mereka sukai, tak akan mampu tanpa izin Allah. Nabi tak bisa bagi hidayah, apalagi cuma kita.